Oke, selamat sore teman-teman, kembali lagi di channel Gera Parabola Jogja. Dan kali ini saya akan memberikan tutorial untuk membuat antena TV digital biquad. Nah, ini adalah dasar teori yang saya pakai, jadi saya bikinnya bukan ngawur atau hanya asal tiru saja, tetapi juga ada teorinya teman-teman. Kalau teman-teman mau lihat teorinya juga bisa. Itu ada di ketika aja cangpuak kalkulator biquad. Ya, kemudian kita klik aja ini yang paling atas, online kalkulator. Nah, di sini sudah ada teman-teman untuk gambarnya ya. Oke. Nah, ini di sini teman-teman kalau mau desain antena yang lain juga banyak nih. Silahkan dicek, silahkan dipelajari sendiri. Tapi saya akan menjelaskan tentang antena biquad seperti ini. Nah, untuk mendesain antena ini teman-teman, ini konsepnya adalah bahwa ini yang hitam ini adalah biquadnya. Kemudian yang di belakangnya ini adalah untuk reflektornya. Oke ya. Dan ini ada ukurannya tergantung frekuensi yang mau kita pakai. Jadi ini bisa diaplikasikan untuk mungkin WiFi atau TV digital tergantung frekuensinya. Nah, untuk Indonesia sendiri kita cek ya frekuensi TV digital berapa. Kita klik aja biar teman-teman juga tahu. Saat ini menurut Permen Kominfo nomor 6/2019 di siaran digital akan menggunakan frekuensi 478 MHz sampai 694 ya. Nah, ini teman-teman boleh mau diisikan 400 atau 600 atau 500, yang penting berada di daerah sini. Ya, jadi nanti kita akan klik aja untuk 600 ya. Frekuensinya anggap aja frekuensi 600. Oh sorry, daerah MHz berarti gini aja. Nah teman-teman, kalau teman-teman mau bikin yang sesuai dengan daerah kalian, kalian perlu ketahui frekuensi apa yang paling berat. Nah kemudian diketikkan di sini aja antara 400 sekian sampai 600 tadi. Tapi di sini saya menggunakan data 600 saja karena itu pun di tengah-tengah juga, jadi nggak ada masalah. Tapi kalau lebih pas dengan daerah kalian itu jauh lebih bagus. Oke teman-teman ya, nanti kita akan langsung hitung aja, kita klik ini. Nah, sudah muncul. Oke ya, dengan frekuensi 600 MHz, maka panjang L1 atau ini, elemen ini teman-teman, 121,3. Ya, tapi ini nggak perlu terlalu tepat. Oke ya, nggak perlu terlalu tepat. Kenapa? Ini saya berikan dasar teorinya seperti ini. Ini saya kopikan sini. Kita enter. Kita ketikkan aja misalnya 500 teman-teman. MHz ya. 500 ini juga ada di rentang tadi ya, 400 sekian sampai 600 sekian. Kita hitung dulu. Nah, ini 145. Panjangnya ini L1. Padahal ini sama-sama juga bisa menjangkau semua TV digital, tetapi ini lebih kuat untuk frekuensi dengan range 500-an. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau teman-teman tadi data saya pakai 600, maka 121 tetapi dalam milimeter. Jadi sekitar 12,13. Mau dibulatkan boleh 12,2. Tadi nanti yang saya gunakan data 12,2. Oke ya, kemudian panjang L2. L2 ini adalah dari sini sampai ke sini. Ini adalah 339 mm atau 33 cm. Tetapi ini agak saya abaikan karena sebenarnya kalau kita membuat ini secara sempurna, otomatis nanti jaraknya pun juga akan sama dengan ini.
Oke, kemudian panjang B. Ini yang saya ganti ya, B dengan H ini yang saya ganti dengan tutup panci. Jadi saya memodifikasi B dan H ini dengan tutup panci, tetapi sebaiknya juga menggunakan plat atau menggunakan pipa aluminium. B dan H berapa? 25 dan 50. Jadi di sininya 25 cm, di sininya 50 cm. Itu kalau mengacu pada teknikal resminya. Ya. Kemudian kawat diam, panjang kawat ini saya abaikan teman-teman. Karena diameter dan sebagainya itu saya asal beli aja yang lazim lah ya. 0,8 mm ya. Panjang kawat nanti juga akan kita tahu sendiri di sini panjang kawatnya. Kalau kita bikin kan tinggal ukuran aja 48 kali 2 dan sebagainya. Nah, ini teman-teman jarak D. Itu mm itu jarak dari bikuat ini dengan ini teman-teman, dengan ini. Nah, dengan reflektor itu 62 mm atau 6 cm, lebih sedikit 6,2 cm. Gitu teman-teman. Nah, nanti akan kita praktekkan ya, tetapi ini saya garis bawahi bahwa saya memodifikasi untuk reflektornya, saya modifikasi menggunakan tutup panci yang ukurannya tidak standar, bukan 25 kali 50. Ya, semoga bisa dipahami bahwa kita mau bikin sebuah antena menggunakan barang apa yang ada di rumah. Kalau teman-teman mau bikin yang standar, silahkan. Nah, kita coba lihat untuk bentuk asli antena bikuat. Nah, ini bentuk antena asli bikuat. Ini ya. Nah, ini yang panjang ini pipa ini dari sini ke sini ini 25 dan jarak ini ke sini adalah 50. Itu teori aslinya seperti itu, teman-teman. Dan jarak dari ini bikuatnya ke tiang yang ini hulu yang ini yang menempel yang di sini itu 6,2 cm. Kurang lebih seperti itu teman teorinya. Nah, kita akan langsung masuk saja ke dalam teorinya. Teman-teman, kita akan mulai untuk pembuatan antena bikuat ya. Jadi bahan yang dibutuhkan adalah 2 batang aluminium. Ini panjangnya masing-masing adalah 48,8. Oke, 48,8. Ini ukuran 0,8 ya diameternya dan ketebalnya 0,75. Terus bahan yang kita butuhkan adalah tutup peralon yang kita lubang untuk mengencangkan nanti. Kemudian 1 buah pipa lembaran, pipa yang kita buat lembaran nanti. Untuk besarnya terserah kalian sebenarnya. Nah, nanti disesuaikan saja. Oke. Nah, rangkaian utama dari sebuah antena bikuat adalah seperti ini teman-teman. Jadi ini dari 2 buah pipa aluminium. Yang masing-masing kita patahkan menjadi 4. Nah, untuk ukurannya masing-masing adalah 12,2. Itu sama ya, semua sisi sama 12,2. Oke. Oke ya, 12,2. Nah, akan kita bentuk dari aluminium batang ini menjadi bentuk segi 4. Nah, kita akan ukur dulu masing-masing pipa aluminium menjadi 4 bagian yang masing-masing ada 12,2.
Kita akan proses membengkokkannya. Paling enak itu dari tengah, teman-teman. Oke. Ya, kita langsung proses bengkokkan. Ini harus pelan-pelan ya. Dan ini gampang-gampang susah karena kita awal-awal dulu sering patah juga. Nah, ini menjadi kurang lebih 90 derajat. Oke, itu 90 derajat ya. Kemudian kita patahkan yang bagian tengahnya juga. Itu juga nanti kurang lebih 90 derajat. Oke, sama 90 derajat, yang satu lagi juga sama 90 derajat sehingga nanti ketemu di tengah. Ini karena kita hanya pakai alat manual, sebenarnya ada alat pembengkoknya ya teman-teman ya. Itu juga 90 derajat. Oke, nanti kita akan lebih presiskan dengan menggunakan tangan. Nah, tadi sudah kita bengkokkan untuk pipanya ya. Memang nggak bisa presisi ya, tapi ya karena kita pakai alat manual nggak ada masalah sih sebenarnya. Kalaupun kurang bagus ya kurang bagus sedikit aja dok. Oke, setelah itu teman-teman kita lihat ujungnya. Ini ujungnya kita ratakan menjadi seperti ini supaya nanti mudah dibautkan. Kita menggunakan tang teman-teman. Teman-teman perhatikan untuk penggepengannya. Oke, satunya juga kita pipihkan atau gepengkan. Oke, setelah itu tinggal kita lubangi dengan bor atau dengan paku juga boleh seperti ini ya teman-teman. Sebentar, tak fokuskan dulu. Oke. Jadi teman-teman tinggal bor atau lubangi dengan paku. Oke. Nah, setelah jadi dua teman-teman, setelah dilubangi, teman-teman tinggal lepaskan seperti ini dan kita pasang pada tutup pralon. Oh sorry, kita pasang pada pralon lembaran yang sudah kita bikin. Nah, sebelumnya kita pasang dulu tutup pralonnya di pralon lembaran ini. Oke, setelah kencang baru kita pasang untuk bikuatnya. Oh, ini kita kencangkan lagi ya, supaya lebih set. Oke, setelah kencang teman-teman, kita pasang bikuatnya. Seperti ini. Nah, pemasangannya seperti ini ya.
Oke, sudah jadi janji seperti ini ya teman-teman ya. Dan ini adalah rangkaian untuk bikuatnya. Nah, untuk jaraknya ini tidak usah perlu diperhatikan, yang penting dikira-kira saja karena ini ada yang mengatakan harus dempet, ada pula yang harus longgar. Jadi seperti ini pun juga tidak masalah karena sudah saya coba juga. Oke, nah kita akan tinggal memilih untuk reflektornya. Mau menggunakan tutup panci boleh, mau menggunakan parabola mini boleh, dan kita mau mencontohkan dengan menggunakan tutup panci. Kita akan membuat reflektornya. Kita menggunakan tutup panci. Jangan ditanya ukurannya, ini cuman seadanya, punya Simbok. Jadi berapapun oke sih. Karena kalau mengacu pada desain aslinya, teman-teman bisa lihat di website ya, tetapi kita bikin yang seadanya dan hasilnya masih oke. Kemudian alat yang perlu ditambahkan lagi adalah satu buah tutup pralon seperti ini. Kemudian satu encerit pralon potongan, ini untuk nanti penyambungan. Kemudian baut dan klem seperti ini. Coba klemnya diiringkan. Oke, seperti ini ya. Ini teman-teman, ini hanya untuk nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya. Nanti bisa diganti dengan yang lainnya. Oke, kita langsung saja merangkainya. Nah, teman-teman bisa lihat ini sebenarnya untuk mengganjal ya, supaya lebih kuat ya. Teman-teman bisa ganti dengan apapun, nggak ada masalah. Nggak perlu dipermasalahkan, ini supaya lebih kuat saja untuk pegangannya. Teman-teman pelajari konsep dasarnya aja ya, nggak usah terlalu persis. Karena kita juga cuman coba-coba dan kebetulan berhasil dengan baik sehingga saya share di sini. Nah, teman-teman lihat. Nah, kita masukkan dari dalam kawan-kawan. Seperti itu, terus kita bautkan, kita kencangkan. Oke teman-teman, setelah itu ini kita pasang dulu nih ya, untuk nanti sambungan dengan bikuatnya. Tapi sebelumnya kita pasang dulu untuk kabelnya teman-teman. Teman-teman perhatikan, ini semuanya menyambung ya untuk bikuatnya. Nah, untuk antenanya teman-teman bisa tempelkan di sini. Itu bebas mau terbalik enggak apa-apa. Nah, itu kita pasang. Nah, sudah terpasang, tinggal kita pasang untuk kabelnya. Satu, ini prinsipnya adalah satu-satu aja, jadi terbalik enggak apa-apa. Bisa diikat menggunakan kabel tis supaya kencang teman-teman. Yes, ini kita kencangkan dengan kabel tis supaya kencang teman-teman. Nggak usah ditanya itu apa berapa lama, saya juga belum coba pakai lama. Kok cuma pakai kabel tis ya, nanti kalau rusak tinggal disambung lagi, mau bikin sendiri bisa kok. Oke ya, nah satunya lagi juga dikencangkan dengan kabel tis juga supaya lebih nyengkrem, itu apa bahasa Indonesianya, lebih rekat dengan aluminiumnya. Nah, tinggal dipotong biar rapi teman-teman. Oke, tinggal digunting. Nah, ini secara prinsip sudah jadi teman-teman. Kalau teman-teman mau bikin tutup di sini enggak apa-apa sih. Kalau enggak apa-apa. Apalagi kalau cuma di plafon ya, enggak usah pakai tutup, enggak apa-apa. Nah, tinggal kita aplikasikan ke tiangnya, tetapi teman-teman ingat bahwa pemasangannya nanti arahnya harus seperti ini ya. Nah, jadi bukan kayak dasi kupu-kupu seperti ini, bukan, tapi kebalik. Nah, seperti ini.
Oke, kita langsung pasang di tiang. Nah, ini sudah dipasang di pipa. Nah, hanya menggunakan kapak saja, tapi terserah kalian, kreasi kalian. Tinggal dipasang, diuntir-untir untuk cari sinyal. Oke, siap teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. See you next video.